Oke. Jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai kelanjutan untuk volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Kalau aku pikir-pikir, tidak ada yang aneh tentang hal itu. Tentang Kaneda yang datang ke perpustakaan dan bertemu dengan Hiyori. Sama seperti aku yang pindah kelas, membuat teman baru, dan perlahan menambah jumlah orang yang kuajak berinteraksi. Begitu juga dengan Hiyori yang telah berubah sejak hari pertama kami bertemu. Di suatu tempat, ia pun bertemu orang-orang baru sepanjang jalan dan semakin dekat dengan mereka. Apa yang awalnya hanya sebatas teman sekelas atau sekedar hubungan kasual antara senior dan junior, itu bisa tumbuh menjadi persahabatan dan pada akhirnya menjadi kedekatan yang lebih dalam. Dan dalam hari-hari yang akan mendatang, orang-orang akan jauh lebih dekat dengannya daripada aku. Tentu akan muncul satu demi satu dalam hidupnya. Bahkan mungkin besok, seseorang bisa saja duduk di kursi kosong di sampingnya, pikir Ayano Koji. Ya, saat dia menundukkan pandangannya ke buku di tangannya, aku tersadar akan alur pikiranku sendiri, dan itu membuatku sedikit terkejut. Siapa dekat dengan siapa? Hal itu seharusnya tidak lebih dari sekedar sebuah data bagiku. Satu detail yang hanya perlu dinilai berdasarkan kegunaan potensialnya. Namun, aku malah larut dalam lamunan yang sia-sia dan egois tersebut. Di mana aku mencoba membayangkan sosok yang tak terlihat seseorang yang duduk di samping Hiyori. Dan aku tidak bisa menjelaskannya mengapa aku tidak lagi melihatnya sama seperti aku melihat siswa-siswa lain. Laki-laki, perempuan, teman, sahabat dekat. Label-label itu tidak pernah menjadi dasar dalam cara aku berinteraksi dengan orang lain. Aku berbicara dengan banyak siswa tanpa terikat oleh jenis kelamin atau tingkat kedekatan. Apakah minat kami sejalan atau tidak? Apakah kami terlihat cocok atau tidak? Memang ada faktor-faktor tersebut, tetapi tidak pernah benar-benar menentukan apakah aku akan menerima atau menghindari orang tersebut. Namun dengan begitu banyak gangguan yang mengacaukan pikiranku, aku tidak lagi bisa menyangkalnya. Hiyori tidak sepenuhnya cocok ke dalam kerangka yang selama ini kupakai. Ini bukan seperti memindahkan seseorang dari satu kategori ke kategori lain secara sadar, seolah itu sebuah pilihan. Melainkan lebih seperti sesuatu yang kemarin masih berada di sisi kanan, tapi entah bagaimana dan tanpa kusadari perlahan bergeser ke sisi kiri. Hanya dengan berada di ruangan yang sama, membaca dan berbagi buku bersamanya, membuatku dipenuhi dengan rasa kepuasan. Jika harus ku deskripsikan dengan kata-kata, itu adalah sebuah perasaan bahagia. Ungkapan itu mungkin yang paling mendekati, anggap Ayano Koji. Bukan karena kami sudah menghabiskan waktu yang cukup lama secara bersama-sama, atau karena kami bertukar banyak percakapan dalam waktu yang singkat. Namun jika ku ingat kembali, sejak awal aku sudah merasakan kedekatan dengannya secara alami. Namanya juga, bukan karena dia pernah memintaku untuk memanggilnya Hiyori. Itu bukanlah pilihan yang diperhitungkan, itu hanya terjadi begitu saja, secara alami. Dan sebelum kusadari, pandanganku sudah terikat pada wajahnya yang sedang menunduk menatap buku yang ada di depannya. Dia tidak menyadarinya untuk beberapa saat, lalu dalam satu momen singkat yang tak tersengaja, dia mengangkat wajahnya dan mata kami bertemu begitu saja. Seolah itu adalah hal yang paling alami di dunia ini. Ada sesuatu yang salah? Tanya Hiyori. Tidak, balas Ayano Koji. Di mana hatiku terasa tenang saat menatap wajah Hiyori. Namun mengatakan hal seperti itu hanya akan membuatnya bingung. Lalu untuk beberapa saat kemudian, lewat sedikit dari pukul 6 sore, aku dan Hiyori meninggalkan ketenangan perpustakaan dan melangkah keluar melewati gerbang sekolah. Bolehkah aku mampir ke perpustakaan lagi besok? Tanya Ayano Koji sambil berjalan kepada si Hiyori. Tentu saja boleh. Kamu bahkan tidak perlu izinku untuk itu, tahu? Balas Hiyori. Ya, mungkin dia merasa geli karena aku sampai bertanya begitu. Di mana dia menutup mulutnya sambil tertawa pelan.
Kurasa karena aku menganggap perpustakaan itu seperti rumahmu, ucap Ayano Koji. Ya, aku memang tidak bisa menyangkal hal itu, kecuali kalau ada rencana lain. Aku hampir selalu ada di sana setiap hari, balas Hiyori. Kalau bukan karena dia ada di sini sekarang, aku bisa saja percaya bahwa ia sedang sakit flu. Pikiran itu membawaku kembali pada ingatan tentang saat Hiyori sempat berhenti datang ke perpustakaan untuk beberapa waktu. Itu terjadi sekitar saat berita tentang aku dan Karuizawa berpacaran menyebar di seluruh sekolah. Kami memang hanya sekedar teman baca, tetapi ia tetap cukup pengertian untuk menyesuaikan jadwal kunjungannya. Diam-diam dia menghindari waktu di mana aku mungkin berada di sana, anggap Ayano Koji. Ucap Hiyori. Ya, seruan lembutnya membuatku ikut menoleh ke arah yang sama, di mana sebuah gerobak kecil tampak meluncur perlahan menuju gerbang utama. Rodanya berderak lembut di atas aspal. Bagian atas gerobak tersebut penuh dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Merah terang, kuning cerah, merah muda pucat, lalu ada juga putih bersih yang begitu mencolok hingga terlihat indah di bawah cahaya senja yang mulai meredup. Kami berhenti sejenak untuk menyaksikannya lewat, namun wanita parubaya yang menarik gerobak tersebut menyadari keberadaan kami, lalu tersenyum dan berhenti tepat di depan kami. Hari ini saya diizinkan berjualan di sini sebagai acara khusus. Mau lihat-lihat dulu, ucap nenek tersebut dengan ramah. Apakah tidak apa-apa? Tanya Hiyori. Tentu saja, jawab wanita itu dengan hangat. Ya, mata Hiyori menyipit penuh sukacita saat dia melangkahkan kaki lebih dekat ke arah gerobak itu. Dan aku pun ikut mendekat, menunduk untuk melihat bunga-bunga yang tersusun rapi di atasnya. Di Keaki Mall tidak punya toko bunga. Jika seseorang ingin memberikan bunga untuk ulang tahun atau perayaan, biasanya mereka harus membeli bunga plastik di toko serba ada atau memesannya secara online. Itulah sebabnya melihat bunga segar seperti ini ditata rapi di atas gerobak dorong terasa begitu menyegarkan. Bunga potong seperti baby breeze bergoyang pelan ditiup angin, berdampingan dengan pot-pot hidregea yang serat akan mekar. Beberapa pot bunga hias yang ditata hati-hati melengkapi tampilan bunga tersebut. Mereka indah sekali, ucap Hiyori. Di mana Hiyori yang berdiri di sampingku berbisik pelan sambil menatap bunga-bunga tersebut. Matanya bergerak dari satu bunga ke bunga yang lain. Terlihat jelas dia kesulitan untuk memilih. Jari-jarinya yang lentik bergerak ragu, seolah menggambarkan garis-garis tak terlihat di antara setiap pilihannya. Dan aku yang menunggu dalam diam, membiarkan pikirannya mengalir dengan tenang. Lalu setelah beberapa saat kemudian, ia tampak akhirnya mengambil keputusan. Tangannya terulur, jarinya berhenti tepat di atas satu bunga yang dibungkus dengan rapi dan indah. Boleh saya ambil yang ini? Tanya Hiyori. Itu adalah sebuah bunga popi tunggal, kelopaknya yang merah menyala, mengelilingi bagian tengah yang agak gelap. Dibungkus dengan penuh kehati-hatian. Hanya satu? Tanya Ayano Koji. Ya, menurutku justru indah karena hanya satu, jawab Hiyori dengan senyum kecil. Bunga itu bukan soal jumlahnya, nak, ucap penjual bunga sambil tersenyum hangat. Lalu menjelaskan bahwa ini disebut Nippon Maki, dibungkus dengan satu tangkai. Kalau begitu, aku ambil yang satu ini, ucap Ayano Koji sambil mengulurkan ponsel untuk membayarnya. Tidak, Ayano Koji-kun, Hiyori menolak dengan wajah panik. Aku yang akan membelinya, ucap Hiyori kembali. Tidak apa-apa, biar aku yang memberikannya padamu sebagai hadiah, ucap Ayano Koji. Ya, saat dia menatapku, aku menambahkan, anggap saja sebagai permintaan maaf karena aku sudah membuatmu menunggu selama ini. Walau tentu saja, ini sama sekali tidak sebanding, jelas Ayano Koji. Ya, sebuah bunga popi. Harganya bahkan kurang dari 400 poin. Pembelian yang terlalu murah untuk disebut hadiah, namun ekspresi Hiyori malah melunak. Tidak sama sekali, ucap Hiyori sambil menundukkan kepalanya. Aku benar-benar senang, sambung Hiyori kembali. Ya, ketika dia kembali mengangkat wajahnya, aku merasa melihat semburan merah muda menghiasi pipinya. Mungkin itu hanya bias cahaya senja yang tiba-tiba menyelimuti wajahnya, yang mewarnai langit dengan oranye dan juga merah yang cukup pekat.
Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati, bisik Hiyori dengan pelan. Nyaris tak terdengar jika aku tak berdiri begitu dekat dengan dirinya. Begitu pembayaran selesai, penjual bunga tersebut menyerahkan bunga itu kepadaku, bukan kepada Hiyori. Dan sembari matanya bergantian melirik kami berdua sebelum mengucapkan terima kasih, kami berdiri di sana. Dalam diam memperhatikan gerobak bunga itu meluncur perlahan menjauh. Suara roda yang berderit makin lama makin memudar, hingga akhirnya hilang dari pandangan kami. Ya, saat gerobak bunga itu sudah benar-benar pergi, jalanan kembali lagi hening. Kini hanya ada kami berdua. Di mana aku mengelurkan bunga popi tunggal yang kupegang tadi kepada Hiyori. Kelopaknya yang merah menyala, bergetar lembut karena tertiup angin senja. Terima kasih banyak, ucap Hiyori. Tak perlu berterima kasih, ini hanya aku yang mencari-cari alasan egois untuk minta maaf, balas Ayano Koji. Ya, itu yang kukatakan, tapi sebenarnya agak berbeda. Aku hanya ingin memberikan sesuatu kepada Hiyori. Aku hanya ingin membuatnya bahagia, anggap Ayano Koji. Di mana dorongan itu datang secara tiba-tiba, sebuah impuls yang membawaku untuk menyerahkan bunga popi itu kepadanya. Di mana ia mendekap bunga kecil itu di dadanya, jari-jarinya melingkar erat melindungi batangnya. Lalu ia menatap lurus ke arahku. Saat tatapan kami bertemu untuk pertama kalinya, ada kebahagiaan murni dari wajahnya. Sebuah senyum hangat yang sangat tenang. Namun saat kami saling menatap, senyuman itu perlahan berubah. Nyaris tak terlihat menjadi sebuah ekspresi yang sama sekali tak kuharapkan. Kenapa kamu menangis? Tanya Ayano Koji kepada Hiyori. Di mana mata Hiyori yang sedikit berkilau dengan air mata, mungkin bahkan belum ia sadari sendiri telah keluar. Jari-jarinya yang pucat dan lembut dengan tegas menyapu sudut matanya, berusaha menghapus kelembapan tersebut. Bagiku, sampai aku bertemu denganmu, Ayano Koji, hari ini seharusnya hanya menjadi hari biasa. Tapi kenyataannya, sekarang terasa begitu penuh kebahagiaan dan kepuasan. Sampai rasanya seperti sebuah mimpi. Seolah aku bisa terbangun kapan saja, ucap Hiyori. Ya, suaranya yang keluar langsung dari hati bergetar saat dia melanjutkannya. Aku benar-benar senang, sungguh senang. Bahkan kita tidak berakhir menjadi saling menjauh, Ayano Koji-kun, sambung Hiyori. Ya, anehnya aku merasakan hal yang persis sama dengan apa yang dirasakan oleh Hiyori. Aku juga sama. Seharusnya ini hanyalah hari biasa, tapi justru berubah menjadi sesuatu yang benar-benar bermakna, balas Ayano Koji. Jika kata-kata Hiyori itu tanpa kebohongan, maka berarti perasaan kami saling berbagi. Sinkronisasi ini yang seharusnya tak berarti apa-apa, entah kenapa terasa begitu menghangatkan hati. Dimana itu membuatku merasa bahagia tanpa alasan yang jelas. Dan di bawah cahaya merah senja, aku menyimpan dalam-dalam sosoknya ke dalam ingatanku. Hiyori yang memeluk bunga popi erat-erat dengan matanya yang berkilauan di dalam cahaya yang perlahan meredup. Agar tidak peduli berapapun waktu berlalu, aku bisa memanggil kembali momen itu kapanpun aku mau, anggap Ayano Koji. Nah, jadi itulah kelanjutan untuk isi dari volume kedua ya pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Ya nih.